Bismillah. Apa sih faedah atau manfaat daripada istighfar yang kita ucapkan, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat banyak sekali faedah atau keajaiban daripada istighfar ini. Yang pertama, menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Surah An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku mengampuni segala dosa yang kalian lakukan. Maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Juga Allah memanggil hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir dengan berfirman, Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku sekarang, maksudnya di sepertiga malam terakhir, niscaya akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, keajaiban daripada istighfar adalah Allah akan meninggikan derajat seseorang hamba dari kedudukan yang rendah menjadi kedudukan yang tinggi, dari orang yang tidak terpandang menjadi orang yang mulia, dan dari orang yang dibenci menjadi orang yang dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi shalihi fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seseorang hamba yang soleh di surga. Hamba tersebut kemudian berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dari manakah semua ini? Maksudnya derajat yang tinggi ini. Maka Allah menjawab, dari doa anakmu yang selalu memintakan ampunan untukmu. Masya Allah ya. Jadi kalau kita beristighfar untuk kedua orang tua kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang yang beristighfar, artinya orang yang beristighfar tentu dia akan mendapatkan kemuliaan lebih daripada ya orang tuanya. Yang ketiga daripada keajaiban istighfar adalah mendatangkan rizki yang melimpah yang banyak, diberikan anak-anak keturunan, menurunkan hujan, dan juga menjadikan kebun-kebun berbuah dan menghasilkan buah yang melimpah. Masya Allah ya. Jadi bagi para petani, kalau ingin mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan hasil buah yang melimpah, lazimkan istighfar kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku berkata, maksudnya Nabi Nuh kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Yaitu surah Nuh ayat 10 sampai
12. Masya Allah ya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang beristighfar Allah akan menurunkan hujan, kemudian juga memberikan banyak harta yang melimpah dan juga anak-anak, dan juga menjadikan kebun-kebun kita menghasilkan buah yang melimpah. Yang keempat, buah atau faedah atau keajaiban daripada istighfar adalah membersihkan hati dan menjadikannya putih, bersih, bersinar. Sebagaimana maksiat akan meninggalkan bekas buruk hitam pada hati kita, maka istighfar akan menghilangkan dan juga memutihkan hati kita setelah hitam setelah dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala hadha haditsun hasanun sahih. Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan kesalahan, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat, meninggalkannya serta meminta ampun, maka hatinya akan kembali putih. Namun jika ia menambah dosanya, maka akan bertambah pula titik hitam pada hatinya. Maka itulah penutup hati yang disebutkan di dalam firman Allah. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Jadi istighfar yang kita lakukan akan membeningkan, akan memutihkan, akan membersihkan hati kita daripada gelapnya atau hitamnya pengaruh dosa yang telah kita lakukan. Yang kelima adalah memberikan kekuatan pada badan untuk melakukan banyak aktivitas. Nabi Daud alaihi salam pernah berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Surah Hud ayat 52. Nabi Daud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Masya Allah ya. Jadi orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia tidak pernah latihan fitness, tidak pernah latihan mengekarkan badan, tapi karena banyaknya istighfar yang dia lakukan ya, aktivitas sebanyak apapun ya, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskannya dan melakukannya dengan cara terbaik. Kemudian yang keenam adalah keajaiban istighfar mendatangkan ridha dan kecintaan Allah. Allah taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri ya, bertaubat dari segala dosa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyucikan diri juga dari segala dosa ya, dan juga hadas pada badan, hadas besar, hadas kecil, dan juga kotoran hati kita dari segala dosa. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah diberikan jalan keluar, Masya Allah, dari setiap kesempitan, diberikan kesenangan setelah kesedihan, dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka bagi orang yang memperbanyak istighfar. An Ibni Abbasin annahu haddathahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Yang artinya, siapa saja yang mengekalkan bacaan istighfar, melazimkan istighfar, terus-menerus mengucapkan istighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar dari tengah-tengah kesempitan dan sebuah kelonggaran di tengah kesumpekan, dan Allah kucurkan rezeki kepadanya dari jalan yang ia tidak perhitungkan atau tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah ya. Jadi orang yang berbanyak istighfar diberikan selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Setiap kesedihannya diberikan jalan keluar, kesenangan oleh Allah, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin pekerjaan kita biasa, tapi hasilnya luar biasa. Mungkin kita tidak berpikir bahwa kita akan mendapatkan untung yang banyak ketika kita berdagang, tapi karena banyaknya istighfar yang kita lakukan, menjauhi dosa dan maksiat, maka Allah mendatangkan, menghalau rizki yang banyak kepada kita dari jalan yang tidak kita perkirakan, tidak kita pikirkan, dan tidak kita rencanakan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.